Semua pemimpin agama besar yang lain mengajarkan hal-hal yang baik, iya. Mengajarkan orang untuk hidup yang baik, iya. Mengajarkan orang untuk mengenal katanya kebenaran, iya. Tapi semuanya sekarang yang lain-lain itu sudah mati dan tetap ada di dalam kubur dan tidak bangkit-bangkit dari kematian. Saudara, kita masih melanjutkan pembahasan kita tadi malam dari Matius pasal yang ke-28. Masih juga dengan tema tentang kebangkitan. Tadi malam saya memperlihatkan kepada saudara bahwa kalau saudara mau bicara tentang kebenaran iman Kristen, satu saja bukti. Saudara tidak perlu sekolah tinggi, saudara tidak perlu sarjana teologi, magister teologi, atau doktor teologi. Even saudara hanya tamat SD, even saudara sekolahnya tidak tinggi. Tapi kalau ada orang bertanya kepada saudara, kenapa saudara jadi Kristen? Kenapa saudara tidak jadi ateis saja? Kenapa saudara tidak jadi animis saja? Kenapa saudara tidak jadi agama A, agama B, agama C, dan seterusnya? Kenapa harus jadi orang Kristen? Saudara akan jawab apa? Karena Yesus bangkit dari kematian. Semua pemimpin agama besar yang lain mengajarkan hal-hal yang baik, iya. Mengajarkan orang untuk hidup yang baik, iya. Mengajarkan orang untuk mengenal katanya kebenaran, iya. Tapi semuanya sekarang yang lain-lain itu sudah mati dan tetap ada di dalam kubur dan tidak bangkit-bangkit dari kematian. Yesus bukan hanya ngajarin orang tentang kebenaran. Yesus bukan hanya kasih tunjuk orang kepada kebenaran. Yesus bilang, "Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup." Jadi Yesus bukan hanya kasih tunjuk kita tentang kebenaran, tapi Yesus dirinya sendiri adalah kebenaran itu sendiri. Dan dia membuktikan itu dengan bangkit tubuhnya, bangkit secara fisik dari kematian. Nah, saya harap orang-orang Kristen tidak boleh lagi jadi orang Kristen yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang Kristen harus bisa memberikan pertanggungjawaban imannya. Kalau ada orang non-Kristen, tetangga, kenalan, saudara yang belum kenal Tuhan Yesus, tanya kepada saudara, kenapa setiap hari Minggu saudara pergi ke gereja? Kenapa tidak pergi ke Nore aja, pupuk sawit, atau pergi ke ladang, pergi ke sungai, dan lain sebagainya? Kenapa pergi ke gereja 2 jam, 3 jam? Apa yang saudara lakukan di sana? Saudara jawab apa? Karena Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Dan kebangkitan itu terjadi pada hari Minggu pagi. Jadi untuk memperingati momen terbesar di dalam sejarah itu, orang-orang Kristen beribadah pada hari Minggu. Oke. Jadi saya berharap jemaat di Kuala Behe, beberapa sektor yang kumpul sekarang, itu sudah bisa memberikan jawaban yang sangat jitu mengenai kenapa saudara jadi orang Kristen. Tapi saudara-saudara, hari ini saya ingin ajarkan kepada saudara, waktu saudara bilang Yesus bangkit dari kematian, banyak orang di luar sana tidak percaya. Dan karena itu, kita akan lihat 3 alasan kenapa orang tidak percaya Tuhan Yesus bangkit dari kematian. 3 alasan kenapa orang tidak percaya Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Nah, ini saudara perlu perhatikan baik-baik. Karena waktu saudara bilang, saya jadi Kristen karena Tuhan Yesus bangkit dari kematian, orang akan bilang, sabar dulu. Sabar dulu. Karena alasan A, B, dan C.
Nah, supaya nanti saudara tidak kelabakan, wah, Pak Pendeta waktu itu lupa ngajarin saya untuk menjawab keberatan-keberatan ini. Supaya saudara tidak kelabakan, maka silakan perhatikan baik-baik 3 alasan. 3 saja alasan kenapa orang tidak percaya Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Dan 3 alasan ini adalah yang paling umum, termasuk yang berasal dari orang-orang yang belajarnya itu bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Alasan yang pertama, Yesus tidak bangkit, itu menurut mereka ya. Saudara jangan potong kata-kata saya lalu bilang, tadi Pak Pendeta bilang Yesus tidak bangkit. Itu menurut mereka. Pertama, menurut mereka Yesus tidak bangkit karena mayat Yesus dicuri oleh para muridnya. Itu bahkan ada di dalam Injil Matius. Kalau saudara baca di dalam ayat 11 pasal 28, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15, para pemimpin agama Yahudi ngasih tahu kepada para prajurit yang menjaga kubur itu, nanti kalau orang tanya kenapa tubuhnya sudah tidak ada, kamu harus jawab apa? Kami waktu tidur, para murid datang untuk mencuri tubuh Yesus, mayat Yesus. Jadi keberatan paling pertama di dalam sejarah kehidupan, pelayanan, kematian, kebangkitan Tuhan Yesus, keberatan paling pertama terhadap kebangkitan Tuhan Yesus adalah teori pencurian jasad Yesus, pencurian mayat Yesus. Nah, kalau saudara berhadapan dengan orang-orang yang berkata begitu kepada saudara, sebenarnya jawabannya gampang. Dan itu ada di dalam firman Tuhan. Kalau ada orang mengatakan kepada saudara, Tuhan Yesus tidak bangkit dari kematian, saudara, pertama yang saudara harus lakukan adalah saudara pergi ke Yohanes, Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-7. Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-7. Di dalam ayat itu Yohanes mencatat bahwa pada waktu Yesus bangkit dari kematian, kain kafan itu berarti kain yang dipakai untuk bungkus tubuh mayat itu. Kain kafannya yang dipakai untuk membungkus mayat Yesus tadinya, kain itu sudah terlipat rapi. Nah, pertanyaan, artinya kain yang bungkus mayatnya, itu kita tahu ya, kain kafan ya. Semua tahu kain kafan kan? Nah, kain itu sudah terlipat rapi di tempat di mana mayat Yesus tadinya dibaringkan. Pertanyaan, kalau orang curi mayat, dia masih sempat tak buka kafannya, lalu dia pikul mayat telanjangnya, jalan-jalan, lalu dia bawa pergi? Apalagi kalau orang Yahudi. Kalau saudara baca di dalam Matius pasal 28, para pemimpin agama Yahudi bilang, para murid yang adalah orang-orang Yahudi mencuri mayat Yesus. Pertanyaan, orang Yahudi kalau pegang mayat, dia najis atau tahir? Najis. Kalau pegang saja najis, apalagi dia pikul mayat telanjang. Jadi teori tentang mayat Yesus dicuri adalah teori yang pasti tidak benar. Karena tidak ada pencuri yang gila pergi pencuri mayat, lalu dia buka kain kafannya dan pikul mayat telanjang pergi. Artinya itu teori yang pasti tidak mungkin terjadi. Dan yang kedua, kenapa teori itu pasti tidak mungkin terjadi? Teori itu secara tidak langsung mengakui bahwa mayat Yesus tidak ada di kuburnya. Jadi dia mengakui mayat Yesus tidak ada di kuburnya,
Kalau mayat Yesus tidak ada di kuburnya, sekarang kamu harus menjelaskan di mana mayat itu sekarang. Dan penjelasan Alkitab adalah mayat itu tidak ada di dalam kubur karena dia bangkit dari kematian. Dan bukan hanya kuburnya kosong, tapi penampakan demi penampakan kepada perempuan, kepada laki-laki, kepada individu, kepada kelompok, bahkan kelompok yang besar. 1 Korintus 15 Paulus bilang lebih dari 500 saudara. Saudara, kalau saudara di pengadilan 2 saksi saja, case saudara itu sah. Kalau saudara punya minimal 2 orang saksi saja, saudara itu sudah punya case yang sangat solid sekali. Ini bukan 2 saksi, bukan 5 saksi, 10 saksi, 100 saksi, lebih dari 500 saksi. Kalau lebih dari 500 saksi, hanya orang yang betul-betul hatinya dibutakan oleh setan, dibutakan oleh ilah zaman ini, yang akan tetap bersikeras, saya tidak mau percaya Yesus bangkit dari kematian. Itu yang pertama. Yang kedua, dan ini berasal dari orang yang belajar. Saudara perlu tahu, karena sekarang ini zaman internet. Tahu-tahu tiba-tiba nanti internet saudara di Kuala Behe sudah bagus, kemudian saudara tonton YouTube, kemudian saudara tiba-tiba ada video yang nongol, lalu dia bilang Yesus tidak bangkit dari kematian. Kemudian saudara tidak tidur bermalam-malam, kapan tiba pagi hari supaya saya pergi ke rumah Pak Pendeta Silas dan saya nanya dulu, ini bagaimana jawabnya Pak Pendeta? Ini nanti besok saya sudah jadi animis lagi. Jadi para pendeta sekarang, saudara, ada rekan-rekan saya, para senior dan juga para junior saya di sini, yang sangat saya hormati dan sangat saya kagumi, harus banyak memberikan khotbah-khotbah apologetik, memperlengkapi jemaat untuk mempertanggungjawabkan imannya. Karena kita hidup di zaman teknologi sekarang, kecanggihan teknologi, kemudahan akses informasi sekarang. Kita para pendeta lagi tidur, jemaat lagi nonton YouTube. Lalu tahu-tahu dia akses yang punya orang yang tidak kenal Tuhan. Besok dia sudah keluar dari gereja, dia tidak mau gereja lagi. Kita tanya-tanya kenapa tidak mau gereja lagi. Yesus bukan Tuhan katanya. Ini bahaya besar. Karena kita hanya menyampaikan firman mungkin dalam 1 minggu itu 2 kali, 3 kali dari mimbar ini. Tapi orang bisa setiap 5 menit dia akses internet. Dia dapat informasi-informasi yang tidak berasal dari orang-orang yang bertanggung jawab. Tugas kita para hamba Tuhan adalah melindungi umat Tuhan ini dengan jawaban-jawaban yang solid, memperlengkapi mereka, sampaikan dari mimbar ini supaya satu kaligus banyak orang dengar, dia keluar sana, dia menjadi orang Kristen yang tangguh. Alasan kedua, kenapa orang tidak percaya Tuhan Yesus bangkit, adalah bahwa itu kuburnya Yesus itu digalinya itu sangat dangkal. Dan karena digalinya sangat dangkal, maka jasadnya itu, minta maaf, dimakan oleh anjing. Ini kata-kata orang belajar dan ahli perjanjian baru dan profesor. Kalau saudara mau tahu namanya saya bisa sebutkan, tapi mungkin saudara tidak kenal karena bukan tetangga kita. John Dominic Crossan mengatakan tubuh Yesus itu hilang dari kuburnya karena kuburnya itu digalinya itu pendek. Lubangnya terlalu pendek, tidak dalam, dangkal. Karena lubangnya dangkal, maka datanglah anjing-anjing liar menggali kubur itu, lalu mereka makan jasadnya. Makanya sekarang tidak nemu lagi jasadnya Tuhan Yesus. Nah, sebenarnya masalahnya sama. Bagaimana saudara jawab itu? Masalah dari keberatan itu sama. Pertama, tubuhnya tidak ada. Makanya kamu harus bikin teori bahwa ada anjing liar yang datang dan makan tubuhnya, membuktikan tubuhnya tidak ada di dalam kubur. Dan yang kedua, kenapa teori itu
adalah teori yang tidak mungkin. Saudara tahu kenapa teori itu teori yang tidak mungkin? Karena Yesus tidak dikubur di dalam tanah. Saudara mungkin saudara tidak tahu, hari ini kan kita kubur mayat kan kita gali lubang kan? Betul? Orang Yahudi tidak gali lubang. Mereka simpan di dalam apa yang disebut dengan tempat pekuburan seperti gua-gua. Lalu di situ ada semacam tempat pembaringan mayat, lalu di situ mayatnya dibaringkan, tidak dikubur di dalam tanah, tapi dibaringkan di atas, ditutup dengan kain kafan. Nanti 1 tahun kemudian mereka akan kembali untuk ambil tulang-tulangnya, nanti tulang-tulangnya dikuburin di dalam ossuary. Jadi waktu saudara orang itu mati, itu mayatnya itu tidak ditaruh di dalam tanah, tidak. Tradisi Yahudi tidak begitu. Mereka simpan di atas, lalu nanti mereka tutup pintu gua itu. Nanti 1 tahun kemudian, baru mereka datang untuk ambil tulang-tulangnya. Artinya orang yang ngomong begitu, dia tidak ngerti tentang tradisi penguburan orang-orang Yahudi. Penguburan Yesus tidak dilakukan dengan tanam jasadnya di dalam tanah, tapi ditaruh di dalam tempat pekuburan. Menurut Injil-Injil, tempat pekuburan itu milik Yusuf dari Arimatea, disimpan di situ. Makanya kitab-kitab Injil bilang hari Minggu pagi mereka pergi untuk mau lihat jasad itu. Bagaimana caranya mereka lihat? Karena mayatnya tidak di dalam tanah, mayatnya ada di dalam tempat pekuburan semacam gua. Dan karena itu tidak mungkin teori yang tadi itu benar. Itu yang kedua. Yang ketiga, dan ini yang saudara akan dengar di mana-mana. Kenapa Yesus tidak bangkit? Menurut mereka, karena Yesus tidak mati. Kalau saudara tidak mati, kan saudara tidak bangkit. Kenapa Yesus tidak mati? Karena Yesus langsung diangkat ke surga katanya. Kenapa Yesus langsung diangkat ke surga? Karena begini, ini menurut teori ini ya. Menurut teori ini, pada waktu terjadi penyaliban, mendadak wajah seorang murid Yesus diubah, diserupakan dengan wajah Yesus, sementara Yesus langsung diangkat ke surga. Jadi yang disalibkan itu adalah orang lain yang wajahnya mirip dengan Tuhan Yesus. Ini teori ini ngarangnya pintar banget. Jadi waktu terjadi penyaliban, ada orang lain yang adalah muridnya, katanya Yudas, karena Yudas yang katanya orang jahat. Ada orang lain, wajahnya diserupakan dengan Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus langsung diangkat ke surga. Nah, artinya Tuhan Yesus tidak mengalami penyaliban dan tidak mengalami kematian. Kalau dia tidak mengalami penyaliban dan tidak mengalami kematian, maka dia pasti tidak bangkit. Wong dia tidak mati. Kalau dia tidak mati kan tidak bangkit. Kebangkitan berarti kamu mati dulu. Mati dulu secara fisik, setelah itu baru kamu bangkit dari kematian. Tapi kalau kamu tidak mati dulu, berarti kamu tidak bangkit. Ngerti enggak? Ngerti ya? Itu adalah ajaran dari tetangga kita yang mayoritas di dalam negara ini. Artinya saudara-saudara yang jadi Kristen, waktu saudara ngomong tentang Tuhan Yesus, kepada mereka, itu yang mereka mengerti tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak mati, tidak mengalami penyaliban, dan karena itu tidak bangkit dari kematian. Tuhan Yesus langsung diangkat ke surga, orang lain yang mengalami kematian melalui penyaliban. Orang lain yang mengalami kematian melalui penyaliban. Pertama, kalau ada orang mengatakan Tuhan Yesus tidak mati melalui penyaliban dan karena itu tidak bangkit,
itu adalah serangan langsung kepada Injil. Artinya, ajaran tetangga kita ini merupakan satu serangan langsung kepada jantung dari iman Kristen, yaitu Injil. Injil itu apa? Injil itu berarti kita diselamatkan melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau tidak ada penderitaan, penyaliban, kematian, kebangkitan Tuhan Yesus, tidak ada Injil, tidak ada berita keselamatan. Saudara jadi Kristen hari ini karena dengar Injil. Injil bahwa saudara tidak bisa menyelamatkan diri saudara sendiri. Yang menyelamatkan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan Dia menyelamatkan kita dengan cara menyerahkan nyawanya, mengalami penderitaan, penyaliban, mati. 3 hari kemudian bangkit dari antara orang mati. Jadi itu adalah serangan terhadap Injil, terhadap keselamatan saudara, jaminan keselamatan saudara, yang menjamin saudara hari ini, meskipun 5 detik lagi, 10 menit lagi, 1 bulan lagi, 1 tahun lagi, Tuhan panggil saudara, saudara tidak ada keraguan memasuki kekekalan, karena kita pasti masuk surga. Yang memberikan jaminan itu adalah Injil, the gospel, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara, waktu 1 bulan lalu, saya pergi ke luar kota, 1 atau 2 bulan lalu, pergi ke luar kota untuk riset tentang salah satu bapak gereja, namanya Hilario Opoitiers. Setelah hampir menyelesaikan riset itu, mendadak tengah malam, jam 11 atau 12, itu dada saya itu sesak sekali. Dan itu pertama kali saya pernah kena penyakit yang besar. Selama hidup saya tidak pernah kena penyakit yang besar. Baru kali itu. Jadi saya kaget luar biasa. Waktu itu saya sedang ada di apartemen, sendiri. Tidak ada orang. Saya bingung mau ngapain. Saya duduk, dada saya sesak, berlutut pun sesak, tidur pun sesak. Semua posisi tidak bagus buat saya. Saya pikir malam itu saya mati. Kemudian langsung terlintas di dalam benak saya, ya Tuhan, kalau saya mati, saya cepat ketemu Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak perlu susah lagi. Saya tidak perlu mikir biaya operasional. Saya tidak perlu mikir gaji orang. Saya tidak perlu mikir nanti anak-anak besok makan apa di asrama, maksud saya. Saya tidak perlu mikir ini. Saya tidak perlu mikir ini. Karena saya akan hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara, kalau saudara jadi orang Kristen, kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan bagi saudara. Kematian justru merupakan momen di mana saudara memasuki hidup yang tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kesulitan, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi kejahatan, tidak ada lagi maut, tidak ada lagi apapun yang membuat saudara susah. Karena di surga saudara hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kenapa saudara punya jaminan itu, punya keyakinan itu, yang tidak ada di dalam agama manapun? Kenapa saudara punya keyakinan itu? Karena the gospel, Injil, yang adalah kematian Yesus melalui penyaliban dan kebangkitannya. Nah, tapi bagaimana cara menjawab keberatan itu? Saudara-saudara, keberatan itu sangat gampang untuk dijawab. Dan saudara perlu dengar baik-baik. Saya kasih saudara satu saja jawaban. Dan orangnya akan langsung balik kanan. Kemudian dia tidak akan balik lagi kepada saudara. Kalau dia kasih tahu saudara teori itu. Kalau ada orang datang kepada saudara, kasih tahu saudara bahwa Tuhanmu tidak mati, Tuhanmu tidak bangkit, dia langsung diangkat wajah orang lain yang diserupakan. Apa yang akan saudara katakan? Saudara tidak perlu marah, karena marah tidak menyelesaikan masalah. Saudara tidak perlu baperan, tersinggung lalu saya tidak akan datang lagi ke rumah kamu ya, kalau kamu masih ngomong begitu. Tidak perlu, orang Kristen tidak boleh baperan, malah harus datang terus, beritakan Injil. Apa yang saudara akan jawab? Saudara tidak perlu marah. Dan saudara tak perlu teori yang tinggi-tinggi. Saudara cukup nanya dia begini,
Maksudmu Tuhanmu itu penipu kah? Karena mengubah wajah orang lain, membuat orang lain mengira itu Yesus, padahal itu bukan Yesus. Yesus sudah diangkat, orang lain yang diserupakan. Itu tindakan apa? Penipuan. Jadi maksudmu Tuhan menipu kah? Tuhan yang menipu itu tidak menarik bagi saya, karena Tuhan yang menipu itu adalah karakter dari iblis. Iblis adalah bapa segala dusta, dan karena itu Tuhan tidak punya dusta di dalam dirinya. Tuhan tidak punya karakter penipu di dalam dirinya. Tuhan tidak punya karakter licik di dalam dirinya. Kalau kamu percaya Tuhanmu bisa merancang penipuan semacam itu, minta maaf, menurut Alkitab saya, Tuhanmu tidak lain adalah bapa segala dusta. Haleluya. Betapa gampangnya Tuhan memperlengkapi kita dengan hikmat, dengan firman, untuk membungkam mulut dunia ini, menentang pengenalan akan Injil. Rasul Paulus di dalam surat 2 Korintus pasal 10 menyatakan, kami menaklukkan segala pikiran kepada Kristus. Hikmat dunia ini tidak lebih daripada kebodohan di mata Tuhan. Yang perlu saudara lakukan adalah belajar. Tundukkan dirimu kepada firman Tuhan. Terus belajar, dengarkan pengajaran, dengarkan khotbah yang baik, dan saudara akan jadi orang Kristen yang tangguh. Nah, itu 3 keberatan tentang kebangkitan Yesus. Nanti kalau saya masih ada kesempatan berkhotbah lagi, saya ingin tutup dengan perintah Tuhan Yesus sebagai Raja setelah dia bangkit dari kematian. Jadi selama saya pelayanan di sini, temanya adalah tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Oke, berarti nanti malam kita akan belajar tentang perintah Sang Raja di atas segala raja, dan saudara adalah anak-anak raja yang mengemban perintah raja itu. Nah, menutup renungan pada siang hari ini, ada 2 poin refleksi. Tadi kita sudah belajar teorinya, belajar cara menjawabnya, belajar tahu tentang keberatan apa yang orang pakai untuk menyerang kebangkitan Yesus. Kita sudah kasih jawabannya. Ada 2 poin refleksi. Poin refleksi yang pertama, itu saya tujukan untuk para rekan saya, para hamba Tuhan. Dan poin refleksi yang kedua, saya tujukan untuk Bapak Ibu jemaat sekalian. Dari segala usia, apakah yang sudah lansia, apakah masih anak-anak. Yang pertama, untuk rekan-rekanku yang sangat saya hormati dan yang sangat saya kagumi, para pendeta, para penginjil, para guru Injil, para evangelis, para penatua, para diaken, para hamba Tuhan. Kita hanya punya satu pesan kepada dunia ini, yang dunia ini tidak punya. Dan pesan itu adalah kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Setiap kali saudara berdiri di atas mimbar, pastikan kasih tahu jemaat bahwa ada satu kuasa yang lebih besar daripada dunia ini. Kuasa yang mampu mengubah hidupmu. Kuasa itu adalah kuasa Tuhan Yesus Kristus bangkit dari kematian. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, yang ingin ku kenal adalah kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Kuasa yang besar yang mampu menghidupkan orang dari kematian. Kuasa itulah yang kita beritakan melalui firman-firman Tuhan yang kita khotbahkan tiap-tiap minggu kepada jemaat. Sebab tanpa kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, kita hanya menciptakan orang-orang yang munafik, yang datang ke gereja tapi hatinya dingin, yang datang ke gereja tapi hidupnya tidak berubah, yang datang ke gereja tapi saudara tidak lihat ada perbedaan antara dia dengan orang yang tidak percaya. Saudara, orang-orang Kristen harus hidup secara berbeda dari orang dunia ini. Jadi khotbah-khotbah kita harus adalah khotbah kebangkitan. Kebangkitan Sang Anak Allah.
yang diutus oleh Bapa, disertai oleh Roh Kudus, mengerjakan tugas kemesiasannya. Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus mengutus Sang Putra datang ke dalam dunia, mengemban misi penebusan itu, dan klimaksnya adalah dia bangkit dari kematian. Berita itulah yang harus kita sampaikan kepada dunia ini, karena itulah yang akan mengubah orang-orang. Dan yang kedua, saudara-saudara, bagi jemaat sekalian, dari usia apapun saudara, apakah saudara lansia, apakah saudara masih muda, pemuda, pemudi, remaja, anak-anak, dengarkan baik-baik. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian, maka tidak ada lagi yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tidak ada lagi yang bisa memisahkan kita dari Tuhan. Beberapa di antara kita mungkin akan lebih cepat menghadap Tuhan. Beberapanya lagi mungkin akan sedikit lebih terlambat menghadap Tuhan. Beberapanya lagi berpikir mungkin saya masih lama karena saya baru usia 12 tahun atau 13 tahun atau 21 tahun. Saya masih kuat, masih gagah, dan masih perkasa. Berita buruknya adalah kematian bisa datang kapan saja dan kepada siapa saja, tanpa saudara undang dan tanpa saudara duga. Tapi hari ini dengan berita kebangkitan, saudara harus ingat di dalam diri saudara, di dalam hati saudara, di dalam iman saudara, saudara harus ingat apapun yang terjadi dengan hidup saya, tidak ada lagi yang bisa memisahkan saya dari kasih Tuhan Yesus. Karena juru selamat kita tidak tetap ada di dalam kubur, dia bangkit dari kematian dan memberikan kita jaminan hidup kekal atas dasar kebangkitannya dari kematian. Jaminan seperti itu, dengarkan baik-baik para kekasih Tuhan, para mempelai Kristus. Jaminan semacam itu tidak ada di dalam agama manapun di dalam dunia ini, kecuali di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin.